Indra Safri punya kebiasaan juara di kota yang sama, kans juara semakin nyata. Bertemu timnas Indonesia, pelatih Thailand akui beruntung bisa lolos ke final Piala AFF U19. Cara aneh Indra Safri demi bungkam kesombongan Thailand di partai final. Bahrain mengaku panik, timnas Indonesia siapkan rencana kejutan di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Indra Safri punya kebiasaan juara di kota yang sama, kans juara semakin nyata. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Indra Safri punya kebiasaan meraih gelar juara di kota yang sama. Hal ini membuat peluang Indonesia untuk meraih gelar juara Piala AFF U19 2024 menjadi milik Garuda terbuka lebar. Seperti yang diketahui, Indra Safri berhasil membawa timnya lolos ke final Piala AFF U19 2024 setelah mengalahkan Malaysia U19. Pada pertandingan Sabtu lalu, timnas Indonesia U19 menang dengan skor 1-0 lewat gol Alvareji Buffon di menit ke-78. Gelar juara Piala AFF U19 2024 sudah di depan mata. Di atas kertas, Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan punya kans besar untuk angkat piala. Berdasarkan catatan, Indra Safri sudah berhasil menyumbang 3 trofi untuk timnas Indonesia. Terbaru saat SEA Games 2023 Kamboja, saat itu Indonesia menang atas Thailand. Gelar kedua Indra Safri juga didapat di Kamboja, saat itu Indonesia memenangkan Piala AFF U22 2019 di Stadion Olimpik. Dan gelar juara Indra Safri pertama kali diraih pada Piala AFF U19 tahun 2013 di Sidoarjo, Jawa Timur. Jika melihat catatan tersebut, Indra Safri pernah 2 kali menang di Kamboja. Bukan tidak mungkin pada Piala AFF U19 2024 ini, Jawa Timur akan kembali menjadi saksi Indonesia mengangkat trofi. Di balik moncernya Indra Safri menangani timnas Indonesia, ada proses pemilihan pemain berkualitas yang panjang. Lebih spesifik, pelatih asal Padang itu membeberkan kriteria pemain yang akan dipilihnya. Menurut Indra Safri, pemain harus memiliki profil teknis, medis, dan psikologis yang bagus. Tim nasional itu bukan tempat kepelatihan, pemain-pemainnya itu kan milik klub. Saya kebetulan memang aktif dari tahun 2011 di tim nasional, dan saya selalu memantau para pemain. Saya akan memanggil pemain yang cocok dengan kami. Mereka kami pantau dari kompetisi, dari pertandingan ke pertandingan. Kalau memilih pemain tidak boleh dilepaskan 4 ini, skill, taktikal, kecerdasan, fisik, dan mentalnya semua harus bagus, ujar Indra Safri. Bertemu timnas Indonesia, pelatih Thailand akui beruntung bisa lolos ke final Piala AFF U19. Pelatih tim nasional Thailand U19 Eduardo Ferreira da Silva mengaku beruntung bisa mengalahkan Australia dengan skor 1-0 dan lolos ke final menghadapi Indonesia. Maklum, gol kemenangan Thailand lahir dari kesalahan kiper Australia yang membiarkan umpan back pass masuk ke gawangnya sendiri. Namun, ia tetap memberikan pujian setinggi langit untuk anak asuhnya yang sudah berjuang. Saya sangat bangga dengan para pemain saya, mereka berjuang keras, sedikit beruntung, namun mereka berjuang selama hingga akhir. Jadi saya sangat bangga, ujar Eduardo Ferreira. Kemenangan ini membuat Thailand lolos ke final. Ia pun mengaku akan langsung menganalisis pertandingan timnas Indonesia U19 untuk bisa merancang strategi terbaik. Cara aneh Indra Safri demi bungkam kesombongan Thailand di partai final. Pelatih tim nasional Indonesia Indra Safri memanfaatkan waktu istirahat 1 hari jelang lawan Thailand untuk recovery saja. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia U19 dijadwalkan bakal melawan Thailand dalam laga final ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya malam ini. Jelang pertandingan ini, pelatih asal Sumatera Barat tersebut memilih untuk tak menggelar latihan di lapangan sama sekali. Hal ini terbilang aneh mengingat lawan yang dihadapi bukan tim sembarangan. Namun Indra Safri punya penilaian lain di balik tak menggelar latihan di lapangan. Hal ini karena tim Merah Putih tak memiliki banyak waktu istirahat. Untuk itu tim tak memiliki banyak waktu istirahat sehingga tim pelatih harus pintar-pintar mengatur waktu. Situasi ini membuat Indra Safri memutuskan untuk para pemain fokus recovery atau pemulihan. Oleh karena itu para pemain tak menjalani latihan di lapangan. Walau tak ada latihan di lapangan, tentu saja tim pelatih fokus pemulihan kondisi Welber Jardim dan kawan-kawan. Selain mempersiapkan kondisi pemain jelang lawan Thailand, mantan pelatih Bali United itu juga memanfaatkan waktu ini untuk sesi kelas dan psikolog. Hal ini karena tim pelatih ingin para pemain bisa kuat mental untuk menghadapi tim berjuluk Gajah Perang tersebut.
Antara semifinal dan final kita hanya punya waktu 1 hari, oleh sebab itu yang paling penting, kami tim pelatih melakukan cara bagaimana recovery pemain agar mereka benar-benar pulih. Dengan mepetnya waktu, kami membuat sesi di kelas, ada sesi psikolog bagaimana mereka kesiapan secara mental mereka untuk pertandingan nanti, ujar Indra Syafri. Jelang melawan Thailand ini, Indra Syafri memastikan bahwa kondisi para pemainnya semakin bagus. Menurutnya ini terjadi karena terobosan-terobosan yang dilakukan dengan bagus oleh tim medis. Untuk itu para pemain bisa menjalani pemulihan dengan baik. Selain fokus recovery, Indra juga memastikan melakukan analisis Thailand. Dalam laga ini, Indra mengatakan ada diskusi dengan para pemain secara grup agar bisa mengetahui pemain lawan nantinya. Untuk itu analisis ini dilakukan agar para pemain siap tempur saat menghadapi Thailand malam ini. Bahrain mengaku panik, timnas Indonesia siapkan rencana kejutan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Laga timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang ditunggu-tunggu semakin dekat. Ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 ini bukan laga yang mudah bagi Indonesia. Pasalnya Indonesia sendiri berada di grup C bersama dengan negara-negara kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Sebagian negara-negara tersebut merupakan tim yang selalu menjadi langganan peserta Piala Dunia. Di antara tim-tim kuat tersebut, timnas Indonesia juga sempat memiliki sejarah kelam dengan salah satu di antaranya yakni Bahrain. Skuad Garuda tercatat pernah dipermalukan oleh Bahrain dengan skor telak 0-10. Saat itu Indonesia berhadapan dengan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2014 di Stadion Al-Bahrian Al-Watani. Sehingga bukan hal aneh jika Bahrain mungkin saja sempat meremehkan timnas Indonesia. Namun meski sempat meremehkan permainan sepak bola timnas Indonesia, sekarang Bahrain bisa jadi panik jelang hadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Tidak bisa dipungkiri bahwa peningkatan tim nasional Indonesia yang dilatih oleh Sintayong tersebut sangatlah signifikan beberapa tahun belakangan ini. Tentu ini bukan hanya berkat coach Sintayong saja, tetapi juga peran pemain serta lembaga PSSI yang juga sangat mempengaruhinya. Jadi, kali pertama Indonesia berhasil lolos hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, membuat PSSI dan Sintayong tentunya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Segala upaya terus diusahakan untuk mendukung performa skuad Garuda. Salah satu upaya PSSI dalam menaikkan kemungkinan tim Garuda lolos kualifikasi adalah dengan merekrut banyak pemain keturunan atau pemain naturalisasi. Bahkan saat ini hampir sebagian besar timnas Indonesia diisi oleh pemain keturunan yang berasal dari Eropa. Bahkan para pemain grade A seperti Martin Paes, Ole Romeni hingga Kevin Dix juga dikabarkan bakal ikut memperkuat timnas Indonesia di ronde 3. PSSI bahkan mengungkapkan jika mereka masih terus berusaha keras melakukan persiapan untuk ronde 3 termasuk menambah pemain naturalisasi. Jadi bisa saja Indonesia datang dengan rencana kejutan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melihat daftar pemain timnas Indonesia tentu membuat tim lawan kini menyoroti timnas Indonesia termasuk Bahrain. Bukan tanpa alasan, para pemain keturunan Indonesia memang mempunyai kualitas permainan yang sangat mumpuni. Dengan pengalaman bermain di Eropa, pemain diaspora Garuda tentu memiliki nilai lebih. Inilah mengapa bahkan timnas Bahrain pun cemas hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Samir Sama, mantan pelatih timnas U23 Bahrain juga mengatakan bahwa timnas Bahrain saat ini mereka harus memasukkan Indonesia ke dalam daftar hitam karena Indonesia bisa jadi membuat kejutan tak terduga. Pelatih itu juga menasehati pasukan Bahrain untuk tetap waspada. Ia juga menambahkan untuk tidak hanya memperhatikan satu pemain saja karena komposisi tim lawan yang berubah dan juga sepak bola adalah permainan tim. Sementara itu, Sintayong juga telah menegaskan jika dirinya bersama tim Garuda akan melakukan yang terbaik menjelang putaran ketiga. Terkait masalah target, Sintayong secara terang-terangan mengungkap jika posisi 1 dan 2 di grup C bukanlah hal yang penting baginya. Menurutnya, jika bisa menempati posisi ketiga atau keempat saja, Indonesia masih bisa membuka peluang ke Piala Dunia 2026, yakni melalui putaran keempat.